warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang laporan aktualisasi saya yang berjudul Daster, yaitu Daring Skill Terpadu. Laporan ini dibuat oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Ansori, Angkatan 1 NDH 11, dengan Coach Bapak Haryanto, SPSI CPC, dan Dr. Erikro Prawestining Tias, spesialis forensik sebagai mentor saya. Terlebih dahulu kita lihat dari daster ini apakah yang mendasari saya untuk membuat aktualisasi saya ini. Jadi dari isu yang diangkat adalah tidak maksimalnya proses transfer knowledge dalam pembelajaran skill daring di masa pandemi. Di mana dari isu tersebut gagasan pemecahan isu adalah memaksimalkan proses transfer knowledge pembelajaran skill daring di masa pandemi. Di mana tujuannya adalah terwujudnya sistem pembelajaran skill daring yang baik dan diharapkan dengan pembelajaran ini mahasiswa tetap mendapatkan esensi dari skill yang dipelajari. Proses yang diperoleh adalah karena dari terus meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sampai pada saat ini dengan hampir 150.000 kasus, dan dari Kemendikbud pun sudah mengeluarkan surat edaran mengenai kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi di era normal baru, salah satunya pendidikan kedokteran dilakukan secara daring. Dengan memperhatikan hal tersebut, dalam sisi lain yaitu sisi kompetensi dokter Indonesia, saat ini acuan yang dipakai dalam pendidikan kedokteran Indonesia adalah SKID 2012, di mana ada beberapa hal yang harus dicapai oleh dokter Indonesia untuk mencapai kompetensi tertentu. Dampaknya jika isu ini tidak terselesaikan adalah pendidikan kedokteran yang terhambat, atau munculnya tenaga-tenaga kesehatan yang dianggap tidak berkompeten dan atau mungkin tidak lulus ujian kompetensi, yaitu UKM-PPD, itu ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter sebagai exit exam. Kemudian selain itu juga citra Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya akan tercemar karena dokternya dianggap tidak berkompeten, sehingga masalah ini harus segera diatasi oleh pendidikan kedokteran di Indonesia. Dari isu tersebut kami merancang 5 kegiatan. Yang pertama yaitu adalah kegiatan mengevaluasi pembelajaran daring. Yang kedua adalah desain program pelaksanaan skill daring. Yang ketiga adalah membuat sistem pembelajaran daring di Google Classroom. Yang keempat adalah membuat video standar pelaksanaan skill daring. Dan yang kelima adalah sosialisasi pada dosen terkait pembelajaran daring. Terlebih dahulu kita lihat pada kegiatan pertama, yaitu tahapannya adalah menyiapkan daftar pertanyaan untuk evaluasi, menyebarkan kuesioner, dan melakukan rekapitulasi. Dari kegiatan ini, kami membuat beberapa daftar pertanyaan secara tersendiri bagi dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan feedback atau umpan balik terhadap pembelajaran yang saat ini sudah dilakukan. Jadi, selama ini kami sudah melakukan sejak bulan April 2020, namun belum ada sistem terstruktur dalam pelaksanaan skill tersebut. Kami melakukan konsultasi kepada PJP, yaitu Dr. Dewi Indiastari sebagai penanggung jawab pendidikan di Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Kuesioner ini kemudian kami sebarkan kepada mahasiswa dan dosen melalui grup WhatsApp dan didapatkan hasil berupa evaluasi kuesioner. Dari kuesioner yang sudah terisi, kami melakukan evaluasi bahwa memang ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring, di mana di salah satu sisi adalah fleksibilitas, sementara di sisi lain ada keterbatasan dari bahan dan alat dari pembelajaran daring tersebut. Sehingga kami melakukan evaluasi dan berencana tindak lanjut dari hasil umpan balik tersebut. Kemudian dari hasil tersebut kami melakukan beberapa kegiatan, yaitu kegiatan kedua yaitu desain program pelaksanaan skill daring. Di mana dari kegiatan ini kami merencanakan kebutuhan, membuat anggaran, melakukan penjadwalan, dan membuat program desain skill daring. Dari umpan balik sebelumnya ada beberapa tindak lanjut yang kami buat, yaitu untuk beberapa skill kami rencanakan untuk dilakukan pembuatan video ataupun pembuatan modul yang nantinya akan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam pembelajaran skill daring. Tentu saja pembuatan acuan ini bertolak dari standar kompetensi dokter Indonesia, yaitu salah satunya di sini kami tunjukkan, yaitu dari sistem gastrointestinal dan hepatobiliar. Ada beberapa tindakan, misalnya
melakukan pemeriksaan fisik, dan pemasangan NGT. Untuk tindakan ini kami rencanakan untuk membuat video, lalu kami upload di dalam Google Classroom atau portal pembelajaran online yang lain. Selain itu, kami juga menganggarkan, selain anggaran yang diajukan untuk honorarium dari dosen dalam pengajaran, kami juga mengusulkan untuk pengadaan manekin, di mana manekin ini penting dalam pengajaran agar mahasiswa mendapatkan gambaran tentang skill yang akan dilakukan. Setelah itu kami melakukan penjadwalan, di mana penjadwalan ini dibagi pada seluruh dosen yang berada di dalam Departemen Ilmu Penyakit Dalam sesuai dengan topik masing-masing. Selanjutnya, ketika kami sudah mendapatkan program kemudian jadwal, kami melakukan pembuatan desain program yaitu dalam bentuk modul. Modul dan juknis ini kami terapkan pada pembelajaran daring dari dokter muda di Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Kemudian kegiatan ketiga adalah pembuatan sistem pembelajaran daring di Google Classroom. Pembelajaran daring ini ada 3 tahapan, yaitu membuat Google Classroom, mengundang mahasiswa dan dosen, serta mengevaluasi pemanfaatan Google Classroom. Pada kegiatan ini kami membuat Google Classroom yang nanti akan menjadi wadah bagi dosen dan mahasiswa untuk saling berinteraksi. Sebenarnya Google Classroom ini sudah disediakan oleh pihak universitas, namun sampai sebelum masa daring ini belum terlalu dimanfaatkan oleh aktivitas akademik. Selanjutnya kami membuat Google Classroom, pada contoh ini adalah Google Classroom Dokter Muda periode 3 Agustus 2020. Kemudian setelah Google Classroom itu dibuat, kami mengundang segenap dosen dan admin yang terlibat pada daftar modul tadi untuk terlibat di dalam Google Classroom ini. Melalui undangan ataupun untuk mahasiswa kami berikan kode kelas yang dipersilakan mahasiswa tersebut untuk terlibat dalam Google Classroom. Selanjutnya, setelah semua dosen dan mahasiswa terlibat, maka kami memberikan materi kuliah dan tugas ilmiah di Google Classroom tersebut. Dan evaluasinya adalah saya tunjukkan pada gambar ini, ada materi kuliah dan tugas ilmiah yang dikumpulkan oleh dosen dan mahasiswa sehingga terjadi interaksi secara digital melalui media Google Classroom ini. Kemudian dari situ juga kami membuat suatu Google Sites. Di sini semua materi kuliah dan diskusi kasus kami buat ke dalam Google Sites ini sehingga mahasiswa bisa melihat dari Google Sites tersebut. Selanjutnya, kegiatan keempat adalah membuat video standar pelaksanaan skill daring. Tahapan dari kegiatan ini adalah melakukan pendataan skill yang perlu dibuat, melakukan koordinasi, serta melakukan perekaman video. Dalam pendataan skill yang perlu dibuat, ini masih bertolak dari umpan balik kuesioner yang kami buat di kegiatan pertama, di mana ada beberapa pembelajaran yang menurut kami bisa diajarkan secara daring dan yang mana bisa diajarkan secara luring. Di sini dari kegiatan ini yang bisa diajarkan secara daring kami buat video. Lalu kami melakukan koordinasi dengan rekan kami di departemen untuk menyediakan kamera dan pasien standar. Lalu kami melakukan perekaman dengan kondisi seperti ini yang saya tunjukkan di kantor kami. Dan kemudian ada proses editing setelah melakukan perekaman tersebut. Kemudian kegiatan terakhir, setelah melakukan keempat kegiatan di atas, kami juga melakukan sosialisasi kepada dosen terkait pembelajaran daring ini. Tahapannya adalah membuat undangan tertulis, mendistribusikan undangan, melakukan sosialisasi, dan melakukan sosialisasi pelaksanaan skill daring. Pada kegiatan ini, kebetulan kami diberikan kesempatan tidak hanya melakukan sosialisasi kepada dosen di dalam lingkungan Departemen Ilmu Penyakit Dalam, tapi juga semua dosen di lingkungan FKUB secara umum. Yaitu kegiatan adalah sosialisasi atau pelatihan pembelajaran daring. Pada tahapan ini, saya diberi kesempatan untuk memberi sosialisasi tentang Google Classroom, bagaimana membuat dosen lebih familiar terhadap Google Classroom ini.
Pihak-pihak yang terlibat atau diundang dalam undangan adalah semua dosen yang terlibat langsung dalam kegiatan pendidikan serta dosen-dosen lain dipersilakan juga ikut untuk terlibat dalam pelatihan ini. Tidak lupa, tenaga kependidikan atau admin dari departemen juga diundang dalam pelatihan ini agar bisa ikut terlibat. Kemudian setelah undangan tersebut disebar, maka pada hari H saya lakukan pelatihan dari tutorial Google Classroom yang saya buat sendiri, dan diharapkan dari kegiatan ini dosen-dosen bisa lebih familiar dalam memanfaatkan Google Classroom. Sebagai penutup, didapatkan masalah dan kendala sebenarnya tidak terlalu signifikan, yaitu masalah dan kendala yang kami alami selama masa aktualisasi ini adalah keterbatasan terutama dalam melakukan pembuatan video, di mana kami masih belum terbiasa melakukan pembuatan multimedia tersebut karena membutuhkan keterampilan khusus tersendiri. Namun selebihnya tidak ada kendala yang begitu berarti dan kami mendapatkan dukungan dari pimpinan serta rekan-rekan kami di departemen. Dampak dari hasil aktualisasi ini adalah meningkatkan antusiasme dosen dalam memberikan pelajaran secara daring, dan bahwa ternyata banyak media-media yang bisa dimanfaatkan yang sebenarnya selama ini sudah ada di sekitar kita namun belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, pembelajaran di masa daring ini juga memaksa kreativitas kita sebagai dosen untuk mencari cara bagaimana agar mahasiswa tetap dapat belajar dengan segala keterbatasannya. Berikut adalah matriks aktualisasi saya, yaitu berupa capaian dari nilai-nilai aneka, nilai-nilai kedudukan dan peran ASN, serta visi misi dan nilai organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.